Warga berebut uang yang dibagikan saat Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja berkunjung ke Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kerumunan terjadi saat warga berebut uang sehingga dikhawatirkan rawan penularan COVID-19. Apalagi beberapa warga ada yang tidak mengenakan masker. Ya kan kita sudah mengimbau tempoh hari ya boleh melakukan hajatan, boleh kita melakukan ibadah, tetapi itu perlu harus dengan protokol kesehatan dengan baik. Kalau begitu kan namanya nakal. Nah ini kan harusnya tidak terjadi dan kita akan perketat kembali dengan kejadian seperti ini. Ada pelarang. Padahal Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi sedang gencar merazia kerumunan yang terjadi di hajatan warga, hitanan maupun acara lain yang mengundang kerumunan. Agar tidak melaksanakan hajatan, yang berpotensi terjadinya penyebaran penyakit. Apalagi sudah bisa dipastikan protokol kesehatan COVID-19-nya itu tidak memadai. Penularan COVID-19 saat ini di Kabupaten Bekasi terjadi lonjakan kasus baru sebanyak 500 warga yang terpapar COVID-19 dari klaster hajatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Asap hitam masih membumbung di area tangki kilang Pertamina RU 4 Cilacap yang terbakar tadi malam. Kapolri perintahkan jajaran Polda di seluruh Indonesia untuk berantas premanisme. Ada banyak keluhan dari para driver konten. Turap yang jebol di Ciputat Timur masih belum selesai diperbaiki. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi terkait polisi yang menangkap preman yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah satunya adalah seorang yang diduga sebagai bos preman Tanjung Priok. Proses penangkapan tersangka yang diduga sebagai bos preman yang selama ini meresahkan dalam proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tersangka yang diduga sebagai bos preman ini bertugas sebagai supervisor di perusahaan alih daya atau outsourcing yang mempekerjakan operator RTG di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut polisi, modus tersangka adalah memerintahkan operator RTG untuk mendahului proses bongkar muat truk yang memberikan upeti. Pemberian pungli dilakukan dengan meletakkan uang di dalam kantong plastik atau botol air mineral. Sedangkan uang pungli yang diterima operator dari para supir truk bervariasi, mulai Rp5.000 hingga Rp20.000. Sebelumnya pelaku pungutan liar di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini berhasil ditangkap polisi. 49 pelaku kini ditangkap dari beberapa pos yang ada di sepanjang jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Penangkapan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo mendengarkan keluhan supir kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Presiden pun langsung menelepon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap pemalak. Kapolri, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Presiden. Ini saya di Tanjung Priok. Ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Polisi terus mengembangkan kasus premanisme di Tanjung Priok yang meresahkan dan memperlambat proses bongkar muat di pelabuhan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan selengkapnya terkait pemberantasan premanisme dan pungutan liar, kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP David Kanitero. Selamat sore Pak David. Selamat sore Mas Davi. Baik Pak David, sejauh ini seperti apa perkembangan kasus penangkapan bos pungli di Pelabuhan Tanjung Priok?
Terima kasih Mas Davi. Sebelum kami jelaskan terkait perkembangan kasus yang kami tangani terkait pungli ini, boleh kami jelaskan bahwa memang pada hari Kamis yang lalu ada keluhan dari para sopir truk kontainer Tanjung Priok yang langsung menyampaikan keluhannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan adanya modus operandi premanisme dan pungli di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Di situ para sopir truk kontainer menyebutkan ada 3 tempat yang masih rawan terhadap pungli dan premanisme, yaitu yang pertama PT Dwipa, kemudian PT Fortune, dan yang ketiga arteri Jalan NP City One. Terhadap 3 perusahaan ini sudah dilakukan tindakan tegas oleh Polres Metro Jakarta Utara dengan diamankan atau ditangkapnya 40-an lebih kalau tidak salah pelaku pungli ataupun premanisme. Baik, Dari Pak David, Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Ya, Pak David, jadi 3 ya. perusahaan ini mereka memang mempekerjakan preman dan mengkoordinasikan pungli-pungli yang ada di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Pak. Baik Mbak Anissa, untuk 3 perusahaan tersebut ditangani oleh Polres Metro Jakarta Utara. Nah, di Polres Pelabuhan Tanjung Priok sendiri, kami juga bergerak respon dan aktif untuk melakukan monitoring apakah di dalam pelabuhannya itu sendiri masih terjadi pungli dan premanisme. Kami lakukan penyelidikan, waktu itu ada 1 tempat, 2 tempat kami datangi, kemudian ternyata tidak ada. Di tempat ketiga yang kami datangi, utamanya di PT JICT, ternyata didapati info bahwa masih ada modus pungutan liar yang dilakukan oleh para operator RPG ini, Mbak Anissa. Dari situlah kami melakukan penindakan, kemudian kami tangkap 7 orang pelaku sebagai operator RTG yang melakukan pungutan liar dengan modus menaruh kantong plastik atau botol minuman di bagian bawah RTG, kemudian para sopir truk ini diwajibkan untuk memberikan uang nilai pecahan 5.000 sampai 20.000. Apabila tidak memberikan maka tidak akan dilayani. Apakah nominalnya hanya kisaran 5.000 saja, Pak? Apakah memang sopir truk ini ditetapkan atau dimintai dengan nominal yang berbeda-beda satu sama lain atau sama semua dipukul rata? Hasil penyelidikan kami dan hasil dari berita acara pemeriksaan bahwa para sopir ini ketika memberikan nilai 5.000 maka dilayani tapi dengan tingkat kelambatan atau dilayani tapi lambat. Kemudian apabila dia memberikan 10.000 hingga 20.000 maka akan dilayani dengan cepat. Perbedaannya itu. Baik, jadi dari 40 yang sudah ditangkap, berapa orang yang termasuk dalam karyawan dan berapa orang yang memang preman bertugas di jalanan, Pak David? Kami jelaskan sekali lagi Mbak Anissa, untuk yang 40 lebih yang ditangkap itu ditangani oleh Polres Metro Jakarta Utara. Kemudian dari kami, Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan dan menetapkan sebagai tersangka awalnya 7 orang sebagai operator RTG. Kemudian setelah kita kembangkan, ternyata ada 1 orang lagi sebagai koordinator atau pengawas dari mereka semua untuk melakukan tindakan pungli ini. Dan kita sudah tetapkan tersangka atas nama AZA. Pak David, untuk 1 hari biasanya dari hasil pungli itu berapa Pak yang didapat oleh mereka? Kami sudah tanyakan untuk perharinya 1 orang operator RTG itu bisa membawa pulang sekitar 800.000 sampai 1 juta rupiah, Mbak Anissa. 1 hari ya Pak ya? Betul. Jadi kalau dibilang 1 hari tidak full karena mereka bekerja dalam 1 hari itu hanya 8 jam. Oke. Wow. Dalam 8 jam memperoleh uang dengan nominal tersebut. Kemudian dari hasil yang dikumpulkan, apakah mereka juga menyetorkan kembali uang-uang yang didapatkan, Pak David? Justru itulah yang kita kembangkan, Mas Davi. Dari 7 orang yang kita tangkap awal, kemudian dia menyampaikan bahwa uang yang didapatkan itu salah satunya disetorkan kepada bosnya mereka, koordinator atau pengawas dari outsourcing ini. Dan sudah kita tangkap dan kita tetapkan sebagai tersangka atas nama inisial AZA.
Kemudian dan boleh kami jelaskan, ya, silakan, pada saat kita melakukan penangkapan itu seperti tersistem dan terorganisir. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kami masuk, kemudian hampir semua seperti menghilangkan barang bukti, ada upaya untuk menghilangkan barang bukti. Begitu kami cek, kemudian ternyata mereka ada WA group, dan si koordinator ini, pengawas, menyampaikan di WA group tersebut bahwa ada gerombolan datang, yaitu maksudnya adalah polisi, kemudian untuk diamankan semua barang-barang yang ada sehingga tidak bisa ditangkap oleh polisi. Berarti Pak David ini sudah bisa dibilang sebuah sindikat. Sudah berjalan berapa lama, Pak? Sudah berapa tahun? Baik, kami jelaskan kalau keterangan dari mereka bahwa kejadian pungli ini sudah terjadi cukup lama, tapi dengan modus yang berubah-ubah dan berbeda-beda, Mbak. Jadi ketika polisi atau aparat mengetahui modus yang baru, mereka akan merubah lagi modusnya sehingga petugas tidak tahu dan dapat mengelabui petugas. Baik, terima kasih AKP David Kanitero, Kasat Reskrim Polres Tanjung Priok telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Hingga Sabtu sore ini kondisi turap yang jebol di perumahan Gria Satwika Telkom Ciputat Timur masih belum diperbaiki. Perumahan di sekitar lokasi longsor pun masih terendam banjir. Hingga kini proses perbaikan turap jebol masih berlangsung. Proses perbaikan turap terkendala kondisi di lapangan sehingga memakan waktu hingga 1 minggu ke depan. Guna menghindari longsor susulan, petugas memasang garis pembatas agar warga tidak mendekati area longsor. Jebolnya turap mengakibatkan banjir setinggi 30 cm di perumahan di sekitar turap longsor, yaitu perumahan Nerada Estate dan Payung Mas. Sejumlah warga mulai dievakuasi petugas gabungan. Saya harus buang puing ini, kan sampai selesai di situ saja. Kita akan normalisasi lagi daerah ini. Jadi kita akan bikin beton lagi, cuman ini kan harus koordinasi dengan Balai Sumber Daya Air BBWN sana ya, Banten ya. Kita harus koordinasi ke sana. Ini sekarang ini bagaimana mengeruk, membuat aliran baru, ya, arus sungai baru. Ini yang Sebelumnya turap di perumahan Gria Satwika Telkom Pisangan Ciputat Tangerang Selatan longsor akibat hujan deras pada Jumat malam. Material longsor menutup aliran kali sungai. Aliran anak kali Pesanggerahan, air pun menggenangi perumahan warga. 3 rumah di perumahan Nerada Estate yang berada persis di bawah turap rusak berat. 2 warga dilaporkan terluka dan dibawa ke rumah sakit. Untuk mengetahui situasi terkini perbaikan turap di perumahan, kita sudah terhubung dengan Yasmin Atania di Komplek Gria Satwika Telkomsel Ciputat Tangerang Selatan, Banten. Yasmin, pasca longsor di sana sudah sejauh mana perbaikan yang dilakukan? Ya, selamat sore Anissa, David dan juga pemirsa. Hingga saat ini proses pengangkatan material dari longsoran turap anak kali Sungai Pesanggerahan masih dilakukan. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa. Juru kamera saya ini memperlihatkan seperti apa longsoran yang terjadi pada malam tadi. Ini hingga saat ini juga petugas masih membuat penggalian untuk di sisi sungai menggunakan alat berat. Ada 2 alat berat yang dikerahkan, eskavator yang terus dilakukan untuk mengeruk bebatuan dan juga berbagai macam tanah. Kemudian ada besi ini yang dalam longsor ini. Memang petugas juga ini dilakukan untuk menormalkan aliran sungai. Puluhan karung pasir juga ditempatkan agar aliran sungai ini tidak membanjiri wilayah lainnya. Selanjutnya untuk nantinya akan dilakukan pemasangan bronjong untuk menguatkan turap yang longsor ini di perumahan Gria Satwika Ciputat. Hingga saat ini aliran anak sungai Pesanggerahan yang membanjiri perumahan Nerada Indah masih setinggi betis orang dewasa atau sekitar 40 cm. Selain daripada itu dapat kami informasikan bahwa saat ini saya tepat berada
sebenarnya ini merupakan aliran sungai, akan tetapi karena longsor yang mengakibatkan aliran ini tertutup sehingga menyebabkan banjir, maka saya bisa berdiri saat ini di sini dan dapat kami perlihatkan pula untuk di sisi kiri saya dapat dilihat oleh juru kamera kami. Ini merupakan rumah yang diakibatkan oleh longsor ini hancur. Ada 3 rumah sebenarnya, akan tetapi untuk 2 rumah memang hancur secara menyeluruh, sedangkan 1 rumah ini hancur di bagian sisi dapurnya saja. Dan tadi pun saya melihat ada pemantauan dari pihak kepolisian untuk melihat seperti apa proses evakuasi dari longsoran ini sudah dilakukan. Anissa. Baik, terima kasih Yasmin Atani atas laporan Anda langsung dari lokasi longsor di Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu pemirsa, pasca tanggul jebol, puluhan rumah di Desa Penyadap, Bandung, Jawa Barat rusak. Sementara itu warga bergotong royong membersihkan rumah mereka yang penuh lumpur. Puluhan rumah di Desa Penyadap, Kabupaten Bandung, Jawa Barat rusak. Sebelumnya permukiman warga ini terendam banjir akibat tanggul Sungai Cisangkulah yang kembali jebol. Warga bergotong royong membersihkan lumpur dan sampah yang masuk ke rumah. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki tanggul jebol di permukiman mereka. Sebab ini merupakan kali kedua tanggul Sungai Cisangkulah jebol yang hanya berselang 2 pekan. Yang ini, yang rumah ibu ya. Yang ini, yang itu adik, rumah adik, rumah kakak sebelah sana. Kebanjiran semua. Nggak ada yang sisa itu dikit pun barang-barang. Pohon baju-baju nggak ada, nggak habis gitu. Nggak ada semuanya. Sebelumnya tanggul Sungai Cisangkulah kembali jebol malam tadi. Tanggul tak lagi mampu menahan debit air usai kawasan Bandung Raya diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir. Tanggul yang jebol merupakan tanggul darurat yang dibangun warga setelah tanggul pertama jebol pada awal Juni lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, asap hitam masih membumbung di area tangki kilang Pertamina yang terbakar tadi malam. Upaya pemadaman sisa api di area luar tangki 205 area 39 Pertamina RU 4 Cilacap, Jawa Tengah masih dilakukan. Asap hitam yang mengepul dari tangki kilang Pertamina yang memproduksi benzen ini terlihat hingga radius 2 km. Pada Sabtu siang tadi, tim pemadam kebakaran dari Pertamina masih melakukan pemadaman dan pendinginan dengan menyemprotkan busa setelah api dapat dikendalikan pada Jumat malam kemarin. Pertamina menyatakan kebakaran salah satu tangki ini tidak berpengaruh pada produksi bahan bakar maupun pasokan BBM, karena kebakaran terjadi di luar kilang penyimpanan dan pengolahan minyak. Menurut warga, saat kejadian hujan lebat disertai petir melanda wilayah Cilacap. Petir ya, Pak? Ada. Petirnya panjang banget. Kena sini atau gimana? Anak saya pas lewat. Terus? Tapi tahu terus merah ya, langit merah gitu. Tapi tidak terjadi suara ledakan tuh nggak, saya nggak mendengar gitu. Tahu-tahu ada ini, habis ada petir itu. Kebakaran tangki terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 19:45 waktu Indonesia Barat. Tangki terbakar di area Pertamina Refinery Unit 4 pada salah satu tangki yang berisi benzena di area kilang. Upaya pemadaman dilakukan dengan menyemprot foam ke arah titik api. Cuaca hujan deras disertai petir saat tangki terbakar. Puluhan pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Pertamina belum rinci total kerugian yang dialami dan Pertamina pastikan pasokan BBM maupun LPG di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta tetap dalam kondisi aman. Mayat terbakar yang ditemukan warga di Maros, Sulawesi Selatan diotopsi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.